sampaikan untuk menjelang persiapan pelaksanaan ANBK yang seperti diketahui Senin besok kita akan melaksanakan simulasi ya. Ya mohon maaf kalau mungkin agak mepet, tapi yang penting kan tetap terlaksana daripada tidak sama sekali nih teman-teman. Oke, ini langsung saja paparannya saya share screen. Share screen. Oke, sudah kelihatan ya di di layar monitor rekan-rekan. Oke, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, untuk materi pertama ini tentang kebijakan AN ya. Tapi saya mungkin lebih ke arah ke kebijakan yang berbau teknis ya, karena memang ranah kami di sini adalah tim teknis Provinsi Jatim. Jadi mungkin hanya sedikit kebijakan yang non teknis yang kami singgung karena sesuai dengan tupoksi kami tim teknis, jadi kita lebih mengarah ke teknisnya. Oke, ini adalah dasar hukum AN teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Ya saya hanya sedikit mengingatkan kalau AN memang penting ya. Di sini ada berapa ini? 7 dasar hukum yang mungkin dari teman-teman bisa baca sendiri. Nanti akan kita share ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang kurang jelas mengenai seberapa pentingkah AN, apakah AN penting, apakah AN wajib dan bagaimana, nanti bisa dibaca sendiri dari PowerPoint yang saya share. Nanti silakan dicari untuk pasal-pasalnya ini ya. Nah, kemudian kalau yang penting ini di Permendikbud nomor 17 ya. Ya ini mungkin sudah dari sejak tahun 2020 yang mengatakan bahwasanya memang salah satu sistem evaluasi pendidikan nasional adalah AN ya. Kalau dulu kan ada UN, setelah UN hilang berganti dengan AN ya. Tentunya dengan ada berbagai perubahan ya. Tetapi bagaimanapun juga evaluasi itu tetap diperlukan meskipun itu berbentuk AN. Dan karena saat ini pesertanya adalah sudah dari kebanyakan dari anak kelas 11 yang sudah kurikulum merdeka ya teman-teman. Jadi di sini memang saya lihat ada sedikit perubahan nanti di survei karakter itu. Saya baca di posnya itu nanti akan ada hubungannya dengan P5. Jadi mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwasanya P5 ini kan ada di kelas 11 ya, peserta kita yang saat ini kan juga akan juga ada P5 kan. Jadi di sini memang untuk UMER ini visi pendidikannya ini kan seperti mungkin bisa dibaca di sini, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, jadi akhirnya karena ada muatan P5 di UMER yang anak-anak didik kita yang akan mengikuti AN besok, maka di survei karakter itu juga ada muatan tentang P5. Jadi ini salah satu yang terbaru ya di ANBK yang sekarang ini. Oke, kemudian ya seperti yang diketahui Bapak Ibu sekalian, nanti untuk AN ini ada AKM, literasi membaca dan numerasi ya, untuk mengetahui hasil belajar kognitif, kemudian ada survei karakter untuk hasil belajar secara emosional. Kemudian tetap nanti akan ada survei lingkungan belajar yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Oke. Ini akan tetap seperti biasanya dan tetap kelas 11 untuk pesertanya. Oke, kemudian AN ini diikuti oleh seluruh satuan pendidikan ya, dari dasar menengah termasuk Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri ya, Sekolah Indonesia Luar Negeri dan PKBM yang berarti selama memiliki NPSN maka mengikuti AN ya. Kemudian untuk SMA tetap pesertanya adalah kelas 11 yang memiliki NISN yang valid tentunya Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian ini ada bisa dibaca lagi untuk yang SMA ya. Peserta didik pada jenjang SMA sederajat yang memiliki laporan
penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10. Jadi ini misal ya, saya sempat mungkin ada juga ya sebuah case, anaknya ini nggak pernah masuk misalnya, kok bisa ikut AN? Nah, anaknya nggak pernah masuk tapi rapotnya kan ada. Lah akhirnya kan tersampling kan, sampling AN seperti kita teman-teman, kan dia kan mengambil samplingnya kan bukan dari nilai kan, tapi dari elemen-elemen yang ada di Dapodik yang sudah saya jelaskan juga di tahun lalu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan nilai, tapi mungkin hubungannya dengan masalah kayak sosialnya, terus masalah pendidikan orang tuanya. Nah, jadi ketika ada sekolah yang mungkin mendapatkan satu anak ya, nggak banyak ya, anak yang nggak pernah masuk tapi rapotnya keluar, ya otomatis ada kemungkinan tersampling gitu loh. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, anak ini nggak pernah masuk, ya kan nggak pernah masuk versi daripada Bapak Ibu sekalian, tapi kan versi dari yang didapat di Dapodik, ya anak ini kan tetap aktif, kemudian apa namanya rapot juga tetap ada kan, kecuali kalau anak ini nggak aktif mungkin tidak akan ikut tersampling. Jadi kadang kan dari sekolah kan mungkin ada yang meskipun dia nggak pernah masuk ya, tapi kan tetap ada di Dapodik, jadi tetap dia bisa ikut. Oke. Kemudian untuk jumlah peserta yang mengikuti AN ya seperti biasa tetap untuk SMA ini ada 45 orang yang utama ya, kemudian ada cadangannya 5 untuk peserta AN tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Oke, untuk pendidik adalah seluruh pendidik ya Bapak Ibu, kemudian juga ada kepala satuan pendidikan selama dia terdaftar dalam Dapodik ya. Jadi tetap Bapak Ibu guru nanti tetap diminta untuk mengikuti sulingjar dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, kemudian di sini ada status dan moda ya. Status mandiri dan status menumpang. Saya Surabaya ini mandiri semua ya Mas Anas ya, sepertinya alhamdulillah ya. Aman ya untuk SMA ya, SMK sepertinya mandiri semua. Kemudian nanti ada moda, ini ada moda daring di mana ada pelaksana yang membutuhkan yang online ya daring, jadi full koneksi internet, dan kemudian tetap ada juga moda semi daring. Jadi untuk di sini pemilihannya adalah kami kembalikan kepada setiap sekolah masing-masing, di mana setiap moda ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana kalau online ya mungkin teman-teman tahu semua, kita membutuhkan internet yang stabil, yang besar juga karena memang harus bisa minimal 15 peserta ya ditarik dalam satu waktu yang bersamaan. Belum lagi kita juga harus mempertimbangkan untuk kekuatan di server pusat ya. Jadi ini memang kembali lagi ke teman-teman sekolahnya masing-masing, mau online monggo, mau semi online monggo, tentunya teman-teman sudah bisa menganalisis tentang bagaimana pelaksananya selama ini, mana yang terbaik menurut sekolahnya, silakan dipilih ya untuk modanya. Oke, kemudian ini untuk mengenai masalah seperti apa yang moda online dan semi online, tetap seperti yang dulu ya. Untuk online mungkin dia tidak mungkin pasti ya, bukan mungkin pasti tidak diperlukan proses sinkronisasi ya. Kalau semi online tetap kita akan melakukan sinkronisasi. Kemudian untuk online juga instalasinya mungkin lebih simple ya, kan nggak perlu mungkin bisa di Mas Anas yang sudah ya, oke. Kemudian kalau yang komputer Proctor online juga kita tidak perlu apa namanya komputer dengan spek yang tinggi ya, karena yang penting dia bisa dijalankan Sambro adminnya. Kemudian untuk bandwidth online jelas lebih tinggi ya. Kalau yang semi online bandwidthnya nggak usah terlalu tinggi, yang penting stabil bisa karena hanya digunakan untuk sinkron. Kemudian pengambilan token dan juga untuk upload jawaban ya. Kemudian kalau kita menggunakan online, di sini tertulis bahwasanya jika server pusat mengalami kendala maka dampaknya bisa ke seluruh pengguna ya. Tapi kalau yang semi online, jika ada kendala di server pusat, kita masih bisa mengerjakan ya. Mungkin hanya token yang kadang
mungkin ada agak telah dirilis ya, tapi overall kalau tokennya nggak bermasalah, yang semi online ini bisa apa namanya langsung tetap mengerjakan. Jadi kelebihannya di semi online ini kalau pusat mengalami kendala, insya Allah di bawah ini masih bisa terkendali gitu yang semi online. Oke, kemudian ini adalah mengenai jadwal ya, Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat dan sudah sempat juga saya share di grup Telegram ya. Nanti mungkin bisa kita share lagi utuh sama paparan semua ini. Jadwal yang terdekat ini adalah sinkronisasi ya Bapak Ibu di tanggal mulai sekarang sampai Minggu. Ya, semoga sih hari ini, tapi kayaknya hilalnya belum muncul ya Mas Anas, hilal sinkron jadwalnya ya. Jadi teman-teman menunggu, kalau nggak sekarang ya bisa besok ya, atau bisa hari Minggu untuk kita sinkron yang simulasi ini. Kemudian pelaksanaannya jenjang SMA ada di tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus. Jadi ada 4 hari ini, maksudnya adalah ini dibagi 2 gelombang. Jadi 2 hari pertama itu gelombang 1, 2 hari kedua itu adalah gelombang kedua. Jadi mungkin di sini apa namanya teman-teman kemarin saya lihat ada yang bertanya kan di grup Telegram, Pak ini gimana untuk gelombangnya, lihat gimana tanggalnya, tinggal dilihat aja teman-teman. Dipastikan dari mulai simulasi, gladi bersih sampai AN ini akan muncul 4 hari ya, ada muncul 4 hari, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Yang pasti 2 hari pertama adalah gelombang 1 dan 2 hari kedua adalah gelombang kedua. Teman-teman bebas memilih apakah mau ikut gelombang 1 ataukah ikut di gelombang 2. Mungkin disesuaikan dengan jadwalnya sekolah masing-masing ya. Kalau ada kegiatan di yang ada ya tinggal disesuaikan saja nanti teman-teman untuk gelombangnya. Jadi kalau gelombang 1 ya ikut gelombang 1 saja, kalau gelombang 2 ya nanti silakan ikut untuk gelombang 2 saja ya teman-teman. Karena untuk SMA ini insya Allah infrastruktur sudah bisa memenuhi ya, kita nggak perlu pakai gelombang yang banyak seperti jenjang SD kan. Jadi untuk SMA insya Allah kita cukup bisa memilih gelombang 1 atau gelombang 2 saja. Oke, kemudian ini juga ada sudah muncul jadwal gladi bersihnya kapan, kemudian juga pelaksanaannya kapan, ini sudah muncul teman-teman. Untuk pelaksanaan gladi bersihnya nanti kan di Agustus ya, sekitar tanggal 21, kemudian untuk pelaksanaannya nanti ada muncul juga di September untuk yang kalau kita kayaknya semua Agustus ya ini, kita baca untuk SMA ini, ada 28 Agustus sampai 3 September ini ya. Jadi akhir Agustus sampai awal September ya kita. Kalau yang SMP ini yang sampai September, sampai pertengahan akhir, Oktober ini untuk SD sama paket. Jadi untuk kita harus maraton sepertinya ini ya di bulan Juli akhir ini sampai di Agustus ini tuntas simulasi gladi bersih dan juga pelaksanaan AN ya sampai ada di paling nggak awal-awal September. Tapi kalau enggak salah ini yang paket C ya kalau enggak salah. Kalau SMA ini ada ya 28 sampai 31, 2 dan 3. Oh ya, jadi bisa ada satu. Oh, enggak ya 28 sampai 31 ternyata ini ya. Jadi yang September ini yang paket C SMA full Agustus ya 28, 29, 30, 31 teman-teman. Jadi kita selesaikan di bulan Agustus ini sebenarnya semuanya. Oke, ini untuk jadwalnya, pelaksanaannya ada 2 hari, hari pertama, hari kedua ya. Sesinya tetap kita ada 3 sesi ya. Waktunya juga mulai 7:30, nanti berakhir ke yang sesi 3 sampai 4:30. Tetap ada latihan 10 menit, kemudian literasi membaca 90 menit, survei karakter ada 30 menit ya. Kemudian yang hari kedua numerasi itu 90 menit juga, kemudian ada survei lingkungan belajar selama 30 menit juga. Oke. Kemudian dari alur pelaksanaannya yang pertama pasti kita melakukan persiapan infrastruktur ya teman-teman, diharapkan kalian sudah simulasi, mungkin hari ini kita bisa selesaikan persiapan infrastrukturnya ya. Kemudian dari pendataan biasanya dari Capdin akan mengecek apakah ada yang menumpang atau ada yang mandiri. Kemudian modenya daring atau semi daring ini insya Allah sudah kita lakukan ya 2 hari yang lalu kan Mas Anas sudah woro-woro di grup ya untuk segera teman-teman bisa segera
isian yang di ANBK, termasuk salah satunya adalah moda, kemudian pemilihan pengisian komputer proktor ya, supaya bisa mendapatkan ID server supaya kita bisa melakukan sinkronisasi dan melaksanakan simulasi. Oke, kemudian melakukan pengaturan ID proktor, gelombang, dan sesi. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang belum bisa ya, tapi Mas Anas ini udah bisa semua BUN ini Mas Anas? Atau ada yang belum bisa? Mas Anas monitor? Untuk BUN-nya sudah tertarik semua. Gimana? Tinggal SMK Pak Aziz, ini kan masih proses. Nah, Ya, dapatnya SMK ini kan tidak semudah teman-teman SMA. oke. Jadi ada beberapa yang memang harus menunggu sinkron perdana. Tuh Pak Aziz. Tapi tetap bisa ikut simulasi kan dengan menggunakan data dummy ya Mas Anas ya? Selama semua persyaratan seperti yang diajukan di web ANBK lengkap, ya insya Allah masih bisa Pak Aziz. Terutama Selamat. kayak status, moda, kemudian isian komputer proktor, kliennya berapa, kemudian sudah request ID proktornya atau belum. Nah itu Oke. kalau sudah lengkap semua insya Allah bisa. Nah, ya, jadi teman-teman semuanya, selama kemarin sudah memilih modanya apa, kemudian apakah mandiri menumpang, kemudian yang penting adalah ID Proctor juga sudah terisi, insya Allah bisa. Kalau datanya belum ditarik, teman-teman jangan khawatir, kita masih bisa mengikuti dengan data dummy ya, Mas Anas ya. Jadi aman selama persyaratan yang diminta kemarin, data terakhir kita di PNBK itu sudah terisi, sudah bisa mengikuti simulasi. Karena semuanya juga akan menggunakan data dummy kalau simulasi ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuma kan yang penting kita sudah tahu siswa yang ikut itu siapa saja. Jadi siswa yang ikut adalah siswa yang sudah keluar datanya di BUAN itu, teman-teman. Oke, kemudian persiapannya setelah kita mengisi masalah moda komputer proktor adalah mengatur gelombang dan sesi dari peserta. Jadi seperti diketahui kita ada 3 sesi ya. Kalau gelombang ada 2 gelombang, silakan dipilih salah satu gelombang. Kalau sesinya juga bisa dipilih apakah kalau 45 ya lebih baik kita gunakan 3 sesi karena ketentuannya satu server memang untuk 15 klien. Kemudian setelah kita mengatur itu semuanya, silakan melaksanakan simulasi dan gladi bersih. Jadi untuk simulasi dan gladi bersih ini teman-teman silakan dilakukan karena fungsinya adalah untuk mengetes kemampuan kita ya, kemampuan kita sebagai proktor, kemudian kemampuan sarana dan prasarana kita, apakah server kita ini kira-kira masih kuat atau enggak, apakah klien kita ada yang bermasalah atau enggak, apakah jaringan kita ini kondisinya sudah bagus apa enggak, akan kita ketahui ketika simulasi ini. Jadi tolong teman-teman bisa mengikuti simulasi ini dengan baik supaya kita bisa antisipasi sebelum pelaksanaan. Jadi masih ada waktu, kita simulasi bermasalah, ada gladi bersih, kita masih bisa memperbaikinya ya. Kemudian setelah itu baru di pelaksanaan. Oke. Kemudian ini ada mitigasi masalah ya teman-teman. Jadi tetap nanti kita akan menggunakan alur koordinasi dari Satuan Pendidikan, kemudian ke tim teknis kota, lalu ke tim teknis provinsi, kemudian tim teknis pusat jika ada kendala ya teman-teman. Jadi jangan jumping dulu ke tim provinsi, silakan menghubungi tim kota dulu, baru ke provinsi. Jadi tadi tetap kita akan ada web pengaduan ya. Jadi di web ANBK itu ada tiket pengaduan teman-teman kalau ada kendala yang berhubungan dengan unlock sinkron terutama ya, atau set SN, kemudian mungkin force selesai, itu bisa diajukan melalui web pengajuan teman semuanya. Oke, ya ini adalah yang dilakukan Satuan Pendidikan ya teman-teman untuk persiapan AN ini. Tentunya yang pertama adalah melakukan update data Dapodik ya teman-teman. Kemudian ada sosialisasi kebijakan AN, mungkin bisa disosialisasikan di siswa yang ikut AN atau kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti Suringjar, kemudian membentuk kepanitiaan AN ya, dan melakukan koordinasi mungkin dengan Capdin ya dari Satuan Pendidikan, ada verifikasi dan validasi calon peserta AN, mengusulkan jumlah sesi gelombang dan moda, mengikuti simulasi,
dan juga kondisi bersih, kemudian menyiapkan sarana prasarana dan SDM. Jadi sarana dan prasarana jangan lupa teman-teman untuk UPS ya, karena kata UPS ini diremehkan. Tiba-tiba lampu mati, kemudian menyalahkan lampu matinya, servernya error. Sebenarnya kalau kita ada UPS meskipun lampu mati, kita masih bisa menahan ya. Minimal kan nggak langsung ikut mati servernya, kita bisa matikan dengan sesuai prosedural sehingga tidak sampai rusak server kita ya. Yang nanti bisa mengakibatkan permasalahan ketika VHD rusak kan nanti akan banyak masalah yang timbul dan itu akan menimbulkan kendala. Jadi lebih baik kita menyiapkan UPS terlebih dahulu ya, yang tentunya yang bisa dipakai karena ada UPS Pak, ya ada. Tapi karena nggak pernah dicoba mungkin selama ini tiba-tiba saja waktu AN lampu mati ikut mati UPS-nya. Nah, tolong dicoba juga. Jadi kita simulasikan server kita nyalakan ya, kemudian nanti kita tes UPS-nya. Coba listriknya kita matikan misalnya MCB-nya apakah dia ikut mati enggak. Kalau ikut mati UPS-nya ya berarti saatnya beli UPS yang baru ya, karena UPS juga sangat penting sekali teman-teman. Diremehkan karena mungkin harganya murah, tapi efeknya sangat luar biasa kalau kita tidak menggunakan UPS. Oke, kemudian memastikan keikutsertaan peserta AN ya, jadi peserta AN nanti yang ikut AN bisa dihubungi kemudian dikoordinasikan siswa-siswa yang terpilih sebagai peserta samplingnya. Kemudian ada lagi nanti melaksanakan pengawasan silang ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya ada pengawasan silang, jadi tidak boleh pengawas dari sekolah sendiri, harus dari sekolah yang lain. Silakan nanti mungkin bisa dengan Capdin biasanya koordinasinya untuk pengawasan silang ini, atau dengan nanti Suprayan juga. Kemudian nanti jangan lupa ketika ada permasalahan teknis, monggo dilaporkan kepada tim teknis yang ada di kota, kemudian nanti bisa disampaikan ke kami. Jangan sampai telat ya ketika ada permasalahan, karena kalau nanti telat laporannya ya penyikapannya bisa telat, nah akhirnya nanti bisa menyebabkan terkendala di tingkat satuan pendidikan ya. Jadi tolong bisa segera lapor jika ada kendala teknis ya. Alurnya tetap kepada teman-teman di tim teknis kota, kemudian baru kami di tim teknis provinsi. Kemudian menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan AN ya. Kemudian memastikan data AN diunggah untuk yang semi online, tolong dipastikan di setiap sesinya dipastikan hasil AN sudah diunggah ya, jadi jangan sampai ada yang nyantol ya untuk yang semi online. Kalau yang online mah langsung ke server pusat mungkin, jadi insya Allah mungkin tanpa dipantau tidak apa-apa, tapi tetap nanti ada pengecekan ya. Jadi setelah pelaksanaan H+1 mungkin bisa dicek ya apakah masih ada data yang belum terupload atau enggak. Kemudian yang jelas Satpam harus mempersiapkan pembiayaan ya untuk pelaksanaan AN ini. Pembiayaan ya mungkin ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan, nanti tetap ini tugas tanggung jawab daripada satuan pendidikan ya. Kemudian melakukan evaluasi dan ada pelaporan dan tindak lanjut. Oke. Kemudian untuk refleksi daripada AN ini dari hasil rakor kemarin di tingkat Jatim ya. Pelaksanaan AN berlangsung dengan baik ya, memang dari tahun ke tahun alhamdulillah pelaksanaan ini bisa relatif berlangsung dengan lancar ya. Mungkin ada kendala 1-2 itu ya mungkin masih wajar selama bisa kita tangani permasalahan tersebut. Nah, kemudian kalau di tingkat Jatim ini ya itu masih banyak mungkin ditemukan yang tidak mengikuti AN, tapi kalau insya Allah kalau Surabaya sepertinya aman ya. Kemarin sempat keluar sekolah-sekolah tidak AN, ternyata kata Mas Anas setelah saya sama Mas koordinasi, oh itu sekolah-sekolah yang ternyata memang sudah tidak aktif ya Mas Anas ya. Jadi sempat muncul tapi sudah diklarifikasi oleh Mas Anas. Kalau Surabaya insya Allah aman, mungkin ini biasanya yang bermasalah di jenjang SD ya. Dan di luar Surabaya ini masih ada yang belum mengikuti AN. Masih banyak siswa yang tidak mengikuti AN ya. Jadi ada siswa sampling, sepertinya kalau SMA, SMK Surabaya ini insya Allah aman. Ini mungkin terjadi biasanya di daerah-daerah ya, terutama di jenjang SD, SMP biasanya. Nah, kemudian masih banyak kepala sekolah guru tidak mengikuti Sulingjar. Nah, kalau ini memang di tingkat SMA sepertinya masih ada ya. Mungkin nggak banyak tapi ada. Mungkin satu sekolah rata-rata ada sekitar 3 atau 4 mungkin ya yang gurunya yang tidak mengikuti itu. Jadi mungkin
dimohon mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang juga ada di sini bisa memberi arahan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti Sulingjar semuanya sehingga nanti bisa dihasilkan data 100% ya. Tapi kayaknya susah karena memang kadang Dapodik itu juga memunculkan, tapi ternyata gurunya sudah mutasi. Kadang-kadang saya juga mengalami seperti tahun lalu, ternyata ada 4 guru ini yang sudah nggak ngajar, tapi datanya kan masih masuk ya. Kalau gitu memang susah kita mendeteksinya, tapi semoga saja untuk yang saat ini bisa lebih valid lagi untuk tarian data yang digunakan, dan semoga yang semester ini ya, karena kalau yang tahun lalu sepertinya itu data yang semester sebelumnya. Jadi kadang ada guru yang seharusnya keluar, tapi datanya masih ada, bahkan yang pensiun, mungkin ada yang sudah meninggal, itu masih terjadi datanya. Jadi semoga saja untuk yang Sulingjar kali ini datanya lebih update ya. Jadi permasalahan ketika ada data banyak guru yang tidak ikut itu bisa tidak muncul lagi, karena kadang tidak ikut ini karena memang beliaunya sudah tidak ada tapi muncul di daftar nama Sulingjar ya. Kemudian masih rendahnya pemanfaatan rapor pendidikan ya, masih rendahnya RKS satuan pendidikan dengan PPD. Ini para pemangku kebijakan biasanya para kacap mungkin sudah bisa membahasnya ya, kalau saya lebih ke arah teksnya yang tadi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya rasa dari saya sudah cukup ya untuk penjelasan kebijakan yang berbau-bau ke arah teknis. Untuk pertanyaan apakah langsung nanti aja ya Mas Nas, di akhir sesi saja ya? Gimana Mas Nas? Terima kasih Pak Ajis. Ya. Begini saya sedikit menambahkan. Siap. Untuk bahan laporan ya. Siap. Untuk saya cabang dinas sudah saya siapkan untuk absensi. Monggo. Kalau saya lihat di sini pesertanya 153. Jadi nyun tolong bisa absen, saya chatkan di Zoom ini. Monggo segera absen. Lanjut Pak Ajis. Oke. Teman-teman nanti karena ini sudah mau Jumatan, jadi biar Mas Anas yang melanjutkan. Setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab ya. Begitu ya Mas Anas ya. Oke. Ya. Monitor Mas Anas. Oke Mas Anas. Ya, Aziz. Oke, silakan Mas Anas. Oke, sekian dari saya rekan-rekan. Semoga pelaksanaan ANBK di Surabaya ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya share materi dulu ya, nge-set materi dulu. Jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas Mas. Jelas Mas Anas. Mas Anas, sebelum mulai kira-kira 15 menit cukup, selebihnya nanti panel. Mungkin 20 menitan lah. 20. Siap. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kali ini kita singkat aja ya, langsung ke bagian nih. Nah, jadi dalam waktu dekat ini akan ada 3 kegiatan utama. Yang pertama ada simulasi, kemudian ada gladi bersih, dan pelaksanaan utama. Nah, kegiatan simulasi ini berbeda dengan gladi ya teman-teman. Jadi di simulasi ini hanya dilaksanakan oleh yang statusnya mandiri. Yang numpang nggak usah ikutan atau nggak bisa ikut. Kemudian nanti baik yang datanya lengkap, biodata siswanya lengkap, yang sudah ngeset sesi, ngeset gelombang. Nah, di simulasi itu semuanya menggunakan data dummy. Jadi teman-teman SMK nggak usah khawatir, walaupun data siswanya masih belum bisa ditarik, asalkan semua panduan yang ada di web ANBK
terutama kayak status, kemudian mode, komputer proktor, kemudian jumlah kliennya, ruangnya sudah diisi sesuai dengan yang ada di panduan yang halaman depan dashboard ya, itu insya Allah bisa ikut kegiatan simulasi nanti. Nah, kemudian di simulasi nanti karena datanya dummy, kemudian tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan infrastruktur sekolah, maka tidak diwajibkan melibatkan siswa. Nah, pengalaman tahun-tahun sebelumnya seperti teman-teman ketahui, biasanya ketika simulasi ini rawan error, kemudian rawan apa. Nah, karena memang yang testing atau yang diukur itu bukan hanya sekolahnya saja, tapi juga infrastruktur yang ada di Pusmenjar itu sendiri, dari Kemendikbudnya juga. Nah, berbeda dengan kegiatan gladi bersih. Kalau gladi bersih ini nanti semua ikut, baik yang mandiri maupun menumpang. Kemudian data pesertanya juga menggunakan data yang sebenarnya dan wajib mengikut sertakan siswa sampling. Tujuannya yaitu tentu untuk mengukur kemampuan infrastruktur baik satuan pendidikan dan Kemdikbud juga. Itu dan agar siswanya juga terbiasa dalam menjalankan aplikasi ANBK ini. Secara umum ada beberapa proses ya hingga data ini masuk ke web ANBK. Ada proses pendataan, kemudian ada proses delivery, validasi, hingga semua data ini nanti masuk di web ANBK. Semuanya ada di situ semuanya. Nah, ini terkait pendataannya juga sama, mulai dari data awalnya dari Dapodik, kemudian data siswanya itu kalau ada perbaikan masuk di Verval, kemudian difilter lagi yang ikut AN itu kelas 11, nah itu masuknya di PD data, hingga bisa ditarik ke BioAN. Nah, dari BioAN nanti digenerate sampling, habis itu digenerate nopes, sampai dengan penarikan data di web ANBK. Semua sampai lengkap dan lain sebagainya dikirim ke server pusat. Tuh. Nah, saat ini teman-teman, proses kita itu hanya sampai dengan impor data peserta. Nah, ini sampai dengan 21 Juli yang kemarin. Dan sampling dan DNS ini sampai dengan 4 Agustus. Jadi ada beberapa jenjang itu yang memang sudah sampai penomoran hingga bisa ditarik di web ANBK, khususnya yang jenjang SMA Surabaya. Tapi teman-teman jangan khawatir untuk yang teman-teman SMK, karena peserta kita ini masih SMA saja ya Pak Aziz ya dan Pak Lukman. Teman-teman Iya, SMK. SMK. Nah, jadi teman-teman SMA insya Allah semua sudah bisa ditarik datanya ke web ANBK. Tapi kalau misalkan hari ini nggak ada tombolnya, ya berarti kemarin Bapak Ibu telat mengisi data, kemudian telat menarik data dan lain sebagainya. Nah, ini timeline-nya dan kewenangan atas pendataan BioAN-nya ya. Nah, ini seperti yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini juga ada tugas dan urutan tugas proktor dalam halaman ANBK. Sebelumnya ini tentu melengkapi data infrastruktur, status, moda, tempat pelaksanaan, dan lain sebagainya, termasuk mencetak fakta integritas, narik biodata, nyeting proktor, nyeting ruang, nyeting klien, menempatkan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat pelaksanaan, nah itu tentu juga ada tugas yang harus dilakukan, terutama kalau misalkan pesertanya nggak lengkap. Kalau jumlah siswanya banyak, itu kan pesertanya ada 45 dan 5 cadangan. Dari 45 itu kalau misalkan ada yang nggak hadir di hari pertama, maka akan diusulkan untuk aktivasi cadangan. Nah, dari setelah diaktifasi cadangan, peserta cadangan, maka nanti hari pertama dan hari keduanya, peserta cadangan itu nanti yang ikut mengisi yang literasi dan numerasi hari pertama, kedua di ANBK tadi. Kemudian proktor itu mengunggah daftar hadir, mengisi berita acara, hingga semuanya sampai statusnya lengkap dan lain sebagainya. Itu. Kemudian terkait masalah ini ya teman-teman, web ANBK.
Di menu web ANPK ini di bagian identitas dan infrastruktur sekolah, teman-teman bisa mengubah. Nah, pengennya nanti statusnya apakah mandiri, kemudian online, semi online, nah dan seterusnya. Kemudian mengisi tim teknisnya. Tim teknis ini mungkin dari penanggung jawab, kemudian proktornya, teknisinya. Nah, semuanya di situ bisa diisi. Kemudian infrastruktur. Nah, nanti kliennya jumlahnya berapa, internetnya pakai apa, dan lain sebagainya semuanya diisi. Di sini nanti kalau misalkan teman-teman menyatakan siap, nah maka silakan mengisi surat kesiapan itu. Tapi biasanya surat kesiapan ini bisa di-bypass. Nah, maksudnya selama Capdin dari Pak Lukman, walaupun teman-teman telat, nah itu semuanya sudah dinyatakan sebagai statusnya mandiri atau menumpang dari akunnya Capdin. Tuh. Ini contoh dari surat kesiapan ya, teman-teman. Kemudian di fakta integritas, nah semuanya juga mengisi ya, baik proktor, teknisi, kemudian pengawas, itu juga mengisi fakta integritas. Jadi sebelum kegiatan pelaksanaan utama NPK, nah mohon dipastikan bahwa proktornya sudah mengisi fakta integritas. Teknisinya juga mengisi fakta integritas, termasuk juga pengawasnya juga mengisi fakta integritas. Kemudian nanti teman-teman juga jangan lupa untuk menyeting ini ya terkait masalah kelengkapan data. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada data yang kurang lengkap, nah itu bisa dicek di sini. Kalau statusnya lengkap, maka centangnya itu hijau semua seperti yang ada di gambar. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, maka nanti ada seperti peringatan seperti layar merah ya, atau background merah seperti yang di depan Bapak Ibu, ada silang merah, ID proktor, ruang, gelombang, belum di-set, nah dan seterusnya. Itu bisa dilihat di submenu cek kelengkapan. Untuk aktivasi peserta cadangan, jadi kalau hari pertama sudah diketahui siapa yang nggak hadir, maka teman-teman bisa mengaktifasi peserta cadangannya. Jadi yang 45 tadi ada satu yang nggak hadir, tapi kita punya 5 peserta cadangan, maka kita bisa menambahkannya di sini. Yang tidak hadir dari pertama itu siapa? Kemudian penggantinya siapa? Nah, itu nanti bisa ditambahkan di web ANPK. Selanjutnya nanti akan keluar username dan password-nya di sini biasanya. Kemudian, nah di sini dari tahun kemarin sebenarnya sudah ditampilkan juga ada namanya Recap Respon Server. Jadi yang ujian, yang login di sekolah kita ini ada berapa, kemudian yang ujian berapa, yang sudah diupload jawabannya berapa. Nah, semuanya itu bisa dicek di menu tersebut, di Recap Respon Server. Tapi tadi seperti kata Pak Aziz bahwa biasanya ada jeda 1 kali 24 jam. Jadi misalkan hari ini kita upload jawabannya, responnya, besoknya baru paling cepat, nah besok itu akan tampil. Nah jumlah yang diupload diterima di si Kemendikbud berapa atau di Busmenjar berapa, itu. Ini juga sama, ini contoh-contohnya ya, yang hari pertama, hari kedua, nah ini bisa dilihat di sini. Terus mengenai masalah berita acara, nah ini juga sama, ketika mencetak berita acara, nah teman-teman jangan lupa, jika ada yang tidak hadir, silakan ditambahkan nomor peserta yang tidak hadir, karena kemarin banyak sekali sekolah itu, ya walaupun bukan di Surabaya ya yang paling banyak, ada beberapa sekolah itu yang memang dia hanya menuliskan jumlah tidak hadir saja, tapi nama-nama ataupun nomor yang tidak hadir itu hanya ditulis di berita acara manual saja, padahal mestinya yang tidak hadir itu harus dilaporkan juga di web ANBK. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih di bagian nomor ujian tidak hadir, dicari siapa yang tidak hadir dari pertama maupun hari kedua itu ditambahkan di sini. Nah, nanti setelah itu
tekan simpan, kemudian kita bisa cetak berita acaranya dan upload. Tuh. Kemudian terkait backup source. Nah, ini juga sama. Apabila teman-teman menggunakan mode semi online, nah teman-teman wajib melakukan backup source. Ya paling enggak setiap akhir sesi di backup source-nya. Nah, itu paling tidak paling aman, nyari amannya backup source itu harus dilakukan setelah kita upload jawaban, semua siswa sudah lengkap, baru kita backup. Jadi per sesi 1 selesai, baru di backup. Tuh. Nah, kemudian ini strategi-strategi saja, nanti teman-teman bisa melihatnya ya, data respon. Nah, seperti yang saya bilang tadi akan tampil paling cepat itu 1 kali 24 jam. Nah, kemudian, apabila ada kendala ya teman-teman, nanti, jangan lupa untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di cabang dinas. Atau bisa juga melakukan layanan bantuan. Di web ANBK itu ada menu namanya layanan pengaduan. Nah, di situ teman-teman bisa chat, bisa laporkan, dan lain sebagainya. Tuh. Ini seperti yang tadi ya, rekap untuk, konversi respon. Jadi berita acaranya, yang login dan lain sebagainya itu bisa cek semuanya di sini. Nah, ini yang saya singgung tadi terkait layanan pengaduan. Kalau misalkan terjadi, standby kuning, ataupun mungkin ada masalah apa, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silakan laporkan di layanan pengaduan di sini. Untuk yang unlock sinkron maupun unlock SN, nah wajib disertai dengan, surat ya, nanti teman-teman. Kalau misalkan, ingin unlock SN, unlock sinkron, nah semuanya harus menggunakan surat pengajuan. Nah, contoh suratnya seperti yang ada di depan Bapak Ibu, nanti bisa di-download sendiri ya, bit.ly/format Jatim. Nah, di situ contoh suratnya. Nanti ketika pengajuan silakan dipilih mau kendala yang mana. Kalau hanya teknis, infrastruktur, pendataan, ya mungkin nggak perlu surat, nggak apa-apa. Hanya yang misalkan unlock serial number, unlock sinkronisasi, nah itu butuh surat. Nah, dan seterusnya. Tuh. Alur penanganan masalah, jadi kalau misalkan di satuan pendidikannya tidak bisa mengatasi, silakan bisa lapor ke tingkat kabupaten kota. Jadi nanti di line pengaduan itu yang nangani pertama, tentu adalah tingkat kabupaten kota dulu. Kalau misalkan nanti dari kabupaten kota belum bisa menangani, maka nanti bisa lanjut ke atas ke provinsi dan seterusnya hingga tim teknis pusat. Ini blank spot nggak usah ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan ya untuk yang menggunakan moda online, nah ini program aplikasinya ya seperti ini ya. Kalau hanya proktornya online, nah nanti proktor browsernya online, exam browsernya itu bagi yang modanya semi online. Jadi berbeda antara yang moda online maupun yang modanya semi online. Kalau yang online untuk proktor itu menggunakan aplikasi Proctor Browser. Tapi kalau yang semi online dia menggunakan exam browser. Nah, untuk kliennya, nah kliennya itu insya Allah sama semuanya. Kalau nanti ada opsi di klien itu bisa menggunakan online ataupun semi online. Tuh. Kemudian nih teman-teman terkait model pelaksanaan bisa teman-teman baca sendiri ya. Untuk yang daring itu komputer proktornya bisa menggunakan laptop. Nah, memenuhi spesifikasi minimum dan lain sebagainya. Untuk yang semi daring, nah ini harus menggunakan server beneran, bukan laptop yang dijadikan server ya. Karena berbeda, karena butuh spesifikasi yang agak tinggi untuk servernya. Tapi yang untuk klien, nah kurang lebih nanti bisa dilihat sendiri terkait masalah spesifikasi minimumnya. Nah, ini contoh-contoh dari aplikasi semi daring ya. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengubah status tes, nah ini nanti ada peringatan merah seperti yang di atas. Kalau misalkan ada yang belum terupload, juga nanti ada peringatan. Nah, di floating atau mungkin yang ditampil paling atas sendiri, nah ada yang belum terupload dan sebagainya.
Untuk yang semi daring, nah berikut adalah spesifikasi minimumnya. Nah, bandwidth-nya minimal 1 Mbps yang untuk semi daring. Komputernya komputer proktor, kemudian memiliki webcam, dan lain sebagainya. Prerequisite-nya ada VirtualBox dan lain sebagainya, bisa teman-teman baca ya. Kemudian di sini, karena semi daring, jadi ini bukan laptop, prosesornya harus 4 core, RAM-nya minimal 8, kemudian hard disk yang free 250, Chrome-nya harus versi 67, OS-nya ini ya teman-teman, LAN-card-nya ada 2, kemudian rasio komputer proktornya 1:15 ditambah 1 cadangan. Maksudnya, satu server dalam satu sesi melayani 15 klien. Kemudian kalau ada apa-apa memiliki 1 server cadangan. Sedangkan untuk yang komputer klien, nah spesifikasinya bisa teman-teman baca di sisi kanan ya. Di sini bisa menggunakan laptop, bisa all-in-one, bisa PC. Nah, layarnya minimal 12 in, bisa single core, RAM-nya minimal 512, dan seterusnya. Tapi untuk semi online ya, nanti untuk yang online beda lagi untuk spesifikasi minimumnya. Dan harus ada cadangan sebanyak 10%. Jadi kalau ada 15, berarti dikali 10% ya kira-kira ada ya 1 atau 2 komputer cadangan. Nah, itu. Kemudian jumlah klien mengikuti rasio 1:3. Maksudnya bagaimana? 1 klien itu bisa dipakai 3 siswa. Nah, di mana itu akan terbagi menjadi 3 sesi. Jadi 1 siswa di sesi 1, 1 siswa di sesi 2, 1 siswa di sesi 3. Jadi makanya perbandingannya 1:3. Untuk yang daring, nah ini spesifikasi minimumnya ya. Untuk bandwidth-nya ya tentu harus menggunakan 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Nah, kemudian LAN card-nya ya nggak harus 2, bisa 1 karena daring. Jadi pokoknya kita bertumpu pada kemampuan akses internet kita. Kemudian untuk proktor menggunakan proktor browser, sedangkan klien menggunakan S6 browser klien. Nanti dipilih yang mode online. Tuh. Nah, untuk yang komputer proktor, nah kurang lebih spesifikasinya sama dengan komputer klien. Intinya kalau komputer proktor itu dual core, RAM-nya minimal 2, hard disk-nya yang free 10, kemudian OS-nya, nah ini bisa Windows 7, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Dan bisa menggunakan LAN card ataupun WiFi. Itu bedanya kalau daring. Kemudian untuk kliennya, nah bisa PC, laptop, kemudian dual core, RAM-nya 2, webcam, itu opsional ya webcamnya. Kemudian OS-nya bisa Windows, Linux, Chrome OS, macOS, dan sebagainya. Kemudian LAN card menggunakan jaringan LAN bisa, WiFi juga bisa. Pokoknya semua ini bertumpu pada akses internet. Memang kalau pakai WiFi juga harus hati-hati loh teman-teman. Kadang ada gangguan, naik, turun. Nah kalau bisa sih memang baik yang online maupun semi online diusahakan sih pakai kabel. Karena tentu kecepatan antara yang menggunakan WiFi dengan yang menggunakan kabelan itu berbeda. Pasti lebih cepat yang menggunakan LAN. Dan minim gangguan. Nah, kecuali kalau misalkan hub-nya yang gangguan dan lain sebagainya dari pusat. Nah, kliennya juga sama, nanti digunakan untuk 1:3. Satu klien bisa digunakan 3 siswa di 3 sesi. Cadangannya minimal 10. Nah, perbedaannya hanya di RAM-nya ya Bapak Ibu. Kalau mode online, RAM-nya harus lebih besar, 2 GB. Tapi kalau yang semi online, 512 nggak masalah. Tuh. Ini tampilannya untuk CBT Sync atau yang digunakan untuk mode semi daring atau semi online. Nah, ini loginnya nanti seperti ini ya. Halaman loginnya, kemudian berandanya, nah dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi kalau yang semi online itu tampilannya ya seperti ini, kayak biasanya. Tapi kalau yang online, nah ini bisa jadi nanti seperti ini tampilannya teman-teman, agak
bagus dibandingkan dengan yang semi online. Nah, ada daftar pesertanya, kemudian rilis tokennya. Nah, ini berbeda sekali. Tuh, daftar yang sudah login, kemudian riset loginnya, kemudian kelompok tesnya, laporan pengolahan, jadi pertanyaannya siapa, jawabannya siapa, apa aja. Nah, itu bisa dicek di sini. Ini tampilan kalau sudah logout dan sebagainya. Tuh. Terus terkait masalah aplikasi, ini beberapa yang sering terjadi kendala itu karena listrik padam. Nah, untuk itu dari teman-teman di provinsi ya, itu sudah mengirim surat ke PLN dan Telkom bahwa pada tanggal tertentu ada pelaksanaan ANBK. Nah, paling tidak sekolah itu juga menembusi. Saya mengirim surat juga bahwa di sekolahan Bapak Ibu semua juga melaksanakan ANBK. Nah, nanti bisa menghubungi layanan aduan PLN terdekat. Nah, jadi begitu ada listrik padam, langsung koordinasi dengan tim yang ada di provinsi, atau bisa juga langsung hubungi 123, dan seterusnya. Biasanya sih dari teman-teman provinsi sudah punya grup sendiri. Ketika ada yang terkendala listrik padam, Bapak Ibu tinggal bilang listrik padam. Kita laporkan ke teman PLN, langsung sudah ditangani. Tuh. Kemudian gangguan jaringan internet, ini juga sama. Nah, biasanya memang internet ini sangat sering terjadi ya. Makanya teman-teman ketika baik yang mode semi online maupun yang online usahakan ada ISP cadangan. Jadi ketika ISP yang pertama ini gagal ataupun ada masalah atau kendala, bisa menggunakan ISP yang kedua. Itu. Kemudian penting juga kadangkala banyak server itu yang tidak memiliki UPS. Itu juga turut menjadi penambah masalah juga ketika listrik padam, UPS-nya nggak jalan, terus listriknya servernya padam, dinyalakan lagi nggak bisa. Nah, kemudian nggak punya server cadangan juga, malah tambah gagal pelaksanaan ANBK-nya. Tuh. Dari segi aplikasi, nah teman-teman kami berharap nanti teman bisa membaca panduan aplikasinya, kemudian apabila mengalami kendala bisa mengirimkan tiket bantuan atau menghubungi tim teknis yang ada di grup masing-masing. Untuk unlock sinkronisasi, nah dapat dilaksanakan atau dilakukan sebelum waktu tes berlangsung. Kemudian pengajuannya bisa diajukan lewat web ANBK, tiket pengaduan, atau bisa juga memfollow up ke tim teknis. Cuma biasanya tim teknis akan menolak kalau misalkan tidak ada pengajuan di web ANBK. Itu sama dengan unlock serial number, itu juga sama kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan ada bencana alam atau misalkan tiba-tiba sekolahnya terus ada banjir, kemudian ada ya tanah longsor dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan AN tertunda atau tidak bisa dilaksanakan, nah silakan juga laporkan ke tim teknis masing-masing. Kalau dalam hal ini kejadiannya di Surabaya, ya berarti ketika mengalami kendala yang jenengan laporkan aja langsung ke Capdin Surabaya. Itu teman-teman. Ya kurang lebih demikian ya terkait masalah aplikasinya. Saya kembalikan lagi ke Pak Lukman. Silakan Pak. Oke. Terima kasih pencerahan dan penjelasan secara teknis tentang ANBK. Karena waktu yang sangat terbatas ini, sekarang mau melaksanakan sholat Jumat. Jadi kebetulan ini tadi sudah saya rekam, nanti saya share lewat YouTube. Kira-kira cukup sekian teman-teman tentang penjelasan secara teknis untuk pelaksanaan BK. Bapak Ibu. Ya, saya anggap sudah mengerti semua. Maka
saya tawarkan lagi untuk para narasumber. Kira-kira sudah cukup, nggih? Ya kalau sudah cukup enggak apa-apa. Nanti PPT akan saya share di grupnya Telegram Profesor ya. Nanti jangan khawatir teman-teman. Pak Ajis. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis dan Terima Pak kasih Anas, Pak Anas, Pak setelah hari Aziz. Jumat untuk sesi kedua Siap. yang SMK dan SLB. Ya Bapak. Oke, Siap. monggo kita siap-siap untuk sholat Jumat. Waalaikumsalam. Terima kasih.